Malam di Dipo KRL Depok. Beberapa rangkaian sedang istirahat. Raito mengobrol santai dengan Ayu, Sakura, dan Hikaru. Besok lusa, kau bakal jadi 12 SF kan? Sepertinya begitu. Aku udah gak sabar juga sih ini. Jangan terlalu bersemangat, Kak. Aku merasa ada yang aneh belakangan ini. Maksudnya, Gak tahu juga sih, Kak. Cuman firasat aku aja. Sebelum ada yang sempat merespon, suara tertawa kecil terdengar. Itu adalah suara KRL seri 205 yang masih tergolong baru pada saat itu. Raito. Kamu percaya diri banget, Raito. Memang kalau kamu 12 SF, kamu akan bertahan selama apa? Apa bisa menjamin itu bertahan lebih lama? Aku heran, mengapa mereka bisa mempertahankan besi tua seperti dirimu? Sakura dan Hikaru menatap Ren dengan tidak suka. Sementara Ayu menahan emosi. Raito hanya tersenyum kecil, tidak terpancing. Ren, bisa gak sih kamu ngomong kayak gitu? Kenapa? Aku cuma jujur aja kok. Lagi pula umur Raito nggak bakal lama lagi kan? Dunia ini memang membutuhkan yang cepat dan modern, bukan kayak veteran yang sudah usang. Ren, ayo, sudahlah. Waktu akan menjawabnya, Ren. Ren hanya mendengus. Lalu dia pun berjalan menjauhi mereka. Sakura dan Hikaru menatapnya kesal. Sementara Ayu masih terlihat khawatir. Di sudut depo terlihat seorang masinis senior dan juga teknisi. Mereka sedang berbincang, yaitu Parodi dan juga Arman. Mereka berbincang dengan serius seperti sedang membicarakan sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Raito ini udah nunjukin tanda-tanda kelelahan. Saya khawatir aja, Pak. Dia nggak akan bertahan lebih lama lagi. Iya juga sih. Dia udah kehilangan tenaga. Tapi, seenggaknya dia masih bisa berprestasi dan baik. Kita juga kudu tetap merawatnya sebaik mungkin agar dia bisa bertahan lebih lama. Pagi hari di stasiun Jatinegara. Langit sedikit mendung dan suasana ramai seperti biasa dengan penumpang yang berlalu lalang menuju peron-peron tujuan mereka. Raito berhenti di jalur 5. Dia sedang menunggu jam keberangkatannya. Di jalur sebelah, Hiro datang perlahan. Kemudian dia berhenti tepat di samping Raito. Mereka saling menatap sebentar sebelum Hiro membuka percakapan. Jadi ini kau Raito, veteran asal jalur Renantosi di Jepang. Sekarang kau menjadi veteran juga di divisi Jabodetabek ya? Raito menoleh, sedikit terkejut, lalu ia tersenyum kecil. Oh, dan kau pasti Hiro, mantan penghuni jalur jawaban di Jepang. Haha, dulu memang begitu. Sekarang aku hanya bagian dari sejarah yang dipindahkan ke sini. Suasana hening sejenak. Hiro menatap Raito dengan ekspresi penuh pengalaman, seolah dia sedang menilai sesuatu. Dengar-dengar kau akan menjadi 12 SF kan? Ya, benar. Aku masih bertahan, meskipun ya udah banyak yang mulai melakukan. Begitu. Aku mengerti perasaan itu. Tapi ada hal yang membuatku khawatir, Raito. Maksudnya? Ada sesuatu di udara, sesuatu yang terasa tidak benar. Raito menatap Hiro bingung. Hiro menatap langit mendung seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Aku pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Sebuah perpisahan yang tak direncanakan. Kau terdengar seperti paramal saja. Aku tidak bercanda, Raito.
Raito pun terdiam. Ada sesuatu dalam cara Hiro menyampaikan yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Oke. Aku menghargai kekhawatiranmu, Hiro. Tapi aku di sini baik-baik saja. Aku masih kuat dan masih punya tugas yang harus diselesaikan. Hiro menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Ya, semoga saja aku salah. Pengumuman stasiun terdengar, memberitahu keberangkatan berikutnya adalah Raito. Raito pun bersiap-siap untuk jalan kembali. Jalur 5, masinis K1772. Selesai naik turun penumpang, sinyal keluar J125 terima Semboyan 5 masinis diizinkan berangkat. Jalur 5 masinis diizinkan berangkat. Terima kasih, Hiro. Aku akan mengingat kata-katamu itu. Raito terdiam sebentar, tapi kemudian dia tersenyum kembali dan mulai bergerak meninggalkan stasiun. Hiro tetap diam di tempatnya, menatap kepergian Raito dengan ekspresi berat, seolah dia baru saja melihat bayangan masa depan yang tak bisa diubah. Jalanmu masih panjang, atau mungkin tidak sepanjang yang kau pikirkan. Raito melaju dengan kecepatan stabil menuju stasiun Bogor. Dia merasa hari ini adalah hari biasa, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tak lama lagi aku akan sampai di Bogor. Dan bentar lagi bakal jadi SF12 deh. Namun tiba-tiba Ada apa ini? Kenapa gerakku jadi stabil? di dalam kabin masinis pun, masinis dan asistennya merasakan getaran yang tidak biasa mereka rasakan. Pak, ada getaran aneh. Cek sistem rem sekarang. Waduh, Pak, ini nggak normal. Ada yang dikasih anjlokkan di sisi selatan ini. Sebelum mereka bisa merespon lebih lanjut, suara logam beradu terdengar sangat keras. Raito pun kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba dia menabrak tiang listrik aliran atas, menyebabkan tiang itu roboh dan juga percikan listrik yang berterbangan kemana-mana. Tidak. Penumpang di dalam gerbong pun berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka pun terjatuh. Ada yang berpegangan tangan pada pegangan tangan, sementara yang lain mencoba untuk menenangkan diri. Sementara itu, masinis dan asisten Raito berusaha mati-matian mengendalikan keadaan. Ayo bertahanlah, Raito. Pusat, ini K1722. Kami mengalami anjlok di kilometer 51. Butuh bantuan saudara, ada korban. Raito berusaha tetap stabil, tetapi dia kembali menghantam tiang kedua. Suara dentuman logam terdengar lagi. Aku harus tetap berdiri. Ayo, Hikaru. Semua aku. Akhirnya, K1722 pun berhenti total setelah menabrak tiang terakhir. Suasana pun menjadi sunyi dalam sesaat. Baik, bersiap. Kita angkat dengan perlahan.
Tony si lokomotif CC201. Dia stabling di dekat sana, tempat kejadian itu terjadi. Ia bersiap menarik sebagian rangkaian Raito keluar dari tempat itu. Pastikan boginya nggak ada yang nyangkut di jalur. Pelan-pelan angkat. Di jalur seberang, ada kereta yang melintas, yaitu Ayu. Dia sedang berdinas sebagai KA 1146A. Oh, Kak Reto. Izin melaporkan Bravo bahwa di peta Kebon Pedes Bogor telah terjadi kecelakaan yang melibatkan KA 1772. Kemungkinan perjalanan dari KA 1146A agak sedikit terganggu, Bravo. Di kopi. Dia melihat dengan jelas tubuh Raito yang tergeletak di atas rel, tiang LA yang roboh, serta gerbong-gerbongnya yang keluar jalur. Hatinya sangat mencelos. Ayo, aku tahu ini berat buatmu, tapi kami harus segera membawa sebagian rangkaiannya ke Depok. Tony, dia masih bisa diselamatkan kan? Aku nggak tahu Ayu, tapi aku janji, aku akan membawanya dengan baik. Toro si keren penolong yang masih sibuk mengangkat komponen ikut berbicara. Kami sudah mengamankan sebagian besar bagian yang masih bisa dipertahankan. Tapi bogi depan dan beberapa rangka badannya hancur total. Ini lebih parah dari yang kuduga. Ayu menghela nafas. Dia berusaha untuk kuat, tapi matanya tidak bisa berbohong. Dia tetap menatap kakaknya yang hancur begitu saja. Tiba-tiba suara deru lokomotif lain pun sudah mulai terdengar. Aku sudah membawa gerbong datar. Komponen yang tidak bisa diselamatkan akan kita bawa ke Depo Depok terlebih dahulu. Nanti baru diperiksa lebih lanjut ya. Ayu menoleh ke Melanie. Matanya masih penuh emosi. Mel, apakah ini adalah akhirnya dari kakakku? Melanie terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada lembut. Aku tidak bisa menjawab itu, Ayu. Tapi yang pasti dia sudah berjuang kok sampai akhir. Ayu memejamkan mata dan air matanya mulai terjatuh. Dia menghela nafas panjang, lalu menatap Raito sekali lagi sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Tony, Toro, dan Melanie mulai menjalankan tugas mereka. Oke, semua sudah siap. Tony, membawa rangkaiannya ke Depok dengan hati-hati. Mengerti. Tony mulai berjalan perlahan, menarik sebagian rangkaian milik Raito yang sudah tidak berdaya. Melanie menyusul, di belakangnya dengan dua gerbong datar yang berisi komponen-komponen yang rusak. Ayu tetap diam di tempat, melihat kakaknya dibawa pergi kemudian dia melanjutkan perjalanan. Akhir pekan yang tenang mendadak berubah. Minggu 10 Maret 2019 pukul 10:15 menit, angkutan massal KRL KA 1722 dari arah Jakarta menuju Bogor anjlok di daerah Kebon Pedes Bogor tak jauh dari stasiun Cilebut. 3 gerbong paling depan tergelincir, 2 diantaranya terguling. Bahkan tak hanya tergelincir, dalam insiden itu, komuter lain rute Jatinegara Bogor ini juga tertimpa tiang listrik yang jatuh menghantam atap kereta. Akibat peristiwa ini, jadwal perjalanan baik dari Jakarta ke Bogor maupun sebaliknya terganggu.
Penumpang dari Jakarta terpaksa Seketika ruangan menjadi kemudian melanjutkan hening dengan alat dalam transportasi sekejap. lain. Beberapa teknisi saling berpandang, wajah mereka penuh kekhawatiran. Ren yang duduk santai hanya menghela nafas dan bergumam pelan. Sudah kuduga. Hikaru yang berdiri di dekatnya langsung menoleh, menatap tajam. Sakura juga memasang wajah tidak suka. Maksudmu apa, Ren? Kok begitu? Ya, bukannya sudah jelas. Veteran kayak dia emang udah harusnya pensiun. Kecelakaan ini cuma mempercepat apa yang tak terhindarkan. Suasana di ruangan seketika menjadi lebih tegang. Sakura terlihat geram dengan ucapan Ren tadi. Beberapa teknisi saling berpandang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh Ren. Sebelum ada yang bisa beraksi, suara gerbang depo didobrak dengan sangat keras. Ayu berada di ambang pintu. Nafasnya sangat berat setelah perjalanan dari Bogor. Matanya membelak dan wajahnya pun penuh keterkejutan dan juga amarah. Dia baru saja mendengar kata-kata dari Ren. Bagimu ini cuma mesin tua ya? Hanya tentang veteran yang harus pensiun. Raito bukan cuma mesin tua, dia palapo. Itu kenyataan, Ayu. Kau terlalu emosional. Dunia ini tidak menunggu siapapun. Yang lama akan tergantikan. Itu sudah hukum alam. Ayu menutup matanya dengan kuat. Nafasnya mulai memburu. Sakura dan Hikaru melihat mereka dengan khawatir. Tapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Gak apa-apa, Ren. Kakakku udah mengangkut ribuan penumpang di setiap harinya. Dia tetap bekerja meski tubuhnya mulai menua. Dia selalu tersenyum, gak pernah ngeluh, gak pernah sombong kayak kamu. Ren pun tersentak. Itu adalah tekanan pertama yang mengenai dirinya. Tapi dia tetap memasang ekspresi datarnya. Dan lihat hasilnya. Sekarang dia rusak, anjlok, mati di tempat. Aku hanya mengatakan fakta. Ayu semakin marah. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena emosi yang sangat meluap-meluap dikarenakan oleh Ren. Kau tidak punya hati, Ren. Ruangan menjadi hening. Semua mesin dan teknisi menatap mereka. Ren untuk pertama kalinya tidak bisa langsung membalas. Wajahnya tetap datar, tapi tatapannya mulai goyah. Apa kau pernah merasakan kehilangan, nah? Apa kau pernah melihat seseorang yang kau sayangi terbaring tidak berdaya dan kau tidak bisa melakukan apa-apa? Ren tidak menjawab. Matanya sedikit melebar, tapi dia tetap diam. Aku tak peduli seberapa cepat atau modern kamu, Ren. Tapi hatimu sekeras baja. Kamu tidak lebih dari darat yang kosong yang tak punya makna. Ren pun terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Nafasnya sedikit berat, matanya bergetar, dan dia menunduk sedikit. Hikaru, Sakura, dan teknisi lainnya menatap dengan tatapan kecewa. Kamu gak akan pernah ngerti, Ren. Tidak akan pernah. Ayu tidak berkata apa-apa lagi. Dia menggigit bibirnya, lalu berlari keluar ruangan. Namun, sebelum dia sempat melewati pintu, Hikaru pun mencoba menahannya. Hei, Ayu, kamu mau kemana? Ayu! Aku mau ke tempat di mana aku masih bisa peduli, bukan di sini. Tanpa menunggu jawaban, Ayu kembali berlari keluar. Hikaru pun terdiam, menatap Ayu yang semakin menjauh dan melepas. Sakura pun menghela napas, lalu melihat Ren yang masih berdiri diam di tempatnya. Wajahnya masih kosong. Bagus, Ren. Kau baru saja menghancurkan seseorang. Ren tidak merespon. Dia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dilewati oleh Ayu. Suasana malam yang dingin di lokasi kecelakaan. Cahaya dari lampu sorot menerangi rel yang masih berantakan dengan sisa kabel-kabel listrik aliran atas yang terputus. Para teknisi, mereka pun sibuk bekerja. Sementara Ayu tetap di lokasi menatap kakaknya yang masih tergeletak di tempat kecelakaan.
Stasiun Cilebut ada 2 kereta dari rangkaian Raito, yaitu 0717 dan 0817, menunggu kedatangan Tony dan Toro. Suara lokomotif terdengar. Ia pun mulai mendekat. Toro perlahan berhenti, sementara teknisi segera bersiap-siap. Akhirnya, sampai juga. Baiklah, ayo kita mulai bekerja. Beberapa teknisi mulai berkoordinasi. Tony mulai bergerak dan menukar tempat dengan Melanie. Dia yang akan menggantikannya dalam proses evakuasi di lokasi kecelakaan. Baiklah, aku yang akan membuat rangkaian ini ke lokasi kecelakaan. Sementara itu, Tony kini menghela 0717 dan 0817 menuju Depok, meninggalkan stasiun Cilebut. Toro mulai bersiap mengangkat kereta 8912, kereta pertama yang akan dikembalikan ke rel. Para teknisi memantau dengan cermat. Sementara Ayu tetap diam di sudut, masih terpukul oleh kondisi kakaknya. Semoga semua berjalan lancar ya, tidak terjadi hambatan. Toro mulai mengangkat 8912 perlahan. Dan setelah beberapa saat, kereta itu pun akhirnya kembali juga ke atas rel. Lepen 912 sudah naik, waktu 1913. Semua teknisi bersorak kecil, tetapi pekerjaan belum selesai. Mereka langsung bersiap untuk mengangkat kereta berikutnya, yaitu 8712. Waktu terus berjalan. Toro kembali bekerja, dan setelah beberapa jam akhirnya 8712 berhasil naik ke atas rel. Kopi Bravo 8712 berhasil dinaikkan kembali di atas rel pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat di Kopi Ganti. Toro mulai bersiap kembali. Tetapi angin malam yang semakin sangat dingin. Semua orang pun terlihat tampak kelelahan. Tetapi mereka tetap melanjutkan. Ayo, ini yang terakhir. Kita harus hati-hati. Evakuasi pun dimulai kembali. Toro terlihat mulai mengangkat Raito. Proses ini memakan waktu lebih lama karena kondisi bodinya yang lebih parah. Semua orang menahan napas ketika kereta itu diangkat. Beberapa bagian masih goyah, tetapi akhirnya pada pukul 1:45 dini hari pada tanggal 11 Maret 2019, Raito berhasil dinaikkan kembali ke atas rel seluruhnya. Bravo 8612 akhirnya sudah naik kembali ke atas rel. Aman lancar jaya, alhamdulillah. Waktu pada pukul 1:45 di Kopi Ganti. Semua teknisi menghela nafas lega. Tetapi suasana tetap sunyi. Tidak ada suara kemenangan, hanya ada perasaan kehilangan. Saat matahari mulai terbit, Erika, sang kereta penolong, perlahan maju ke jalur utama. Dia akan membawa Raito dan sisa rangkaiannya menuju Dipo Bogor untuk diinvestigasi lebih lanjut. Ayo, kita pulang.
menatap Erika yang perlahan mulai menarik kakaknya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam melihat mereka pergi. Hikaru dan Sakura berada di sampingnya, sementara Ren terlihat dari kejauhan diam tanpa suara, memperlihatkan semua rangkaian kereta tersisa di lokasi. Di sebuah ruang teknisi, beberapa orang sedang membahas kondisi Raito. Ayu menguping dari balik dinding, wajahnya penuh kecemasan. Aduh, bagaimana ya? Raito udah mengalami kerusakan yang sangat parah. Bagian depannya juga udah remuk. Sistem kelistrikannya juga. Dia udah benar-benar rusak. Jadi, ada kemungkinan nggak kita bisa memperbaiki dia? Jika dilihat, potensi dia untuk diperbaiki sangat kecil karena juga biayanya gede banget. Kalaupun bisa, pasti harus ada jaminan dia bisa beroperasi dengan normal lagi. Tapi aku ragu. Ayu pun mulai menahan perasaannya, semakin menahan isak tangis yang akan keluar dari tubuhnya. 3 tahun berlalu. Kini Raito sudah dipindahkan ke depo KRL Depok dan ia masih terparkir diam. Di ruangan teknisi, 2 orang staf berbincang dengan serius. Jadi Februari nanti sudah pasti ya? Iya. Tapi bukan cuma Raito. Semua veteran akan dipensiunkan. Kasihan ya mereka. Terutama Raito. Dia sudah cukup menderita. Ayu yang kebetulan lewat mendengar pembicaraan itu. Dia pun mulai terdiam, menggigit bibirnya, lalu bergegas pergi dengan wajah sedih. Depo KRL Depok. Di malam yang sunyi, hujan gerimis turun dengan pelan, memantulkan cahaya dari lampu-lampu depo yang redup. Di jalur 10, siluet Raito berdiri diam. Tubuhnya sudah tak lagi bertenaga. Catnya mulai memudar. Stiker nomor armadanya terlihat kusam. Ini adalah malam terakhirnya di dunia yang telah ia layani selama bertahun-tahun. Di depan Raito, Agra telah siap menarik. Lokomotif diesel tua itu menggeram pelan, seperti menarik nafas panjang sebelum memulai perjalanan terakhir. Cahaya lampunya menerangi relang basah, menciptakan suasana yang semakin berat. Ini bukan sekedar perpisahan, tapi ini adalah pemakaman. Salah menilai dia. Ren yang berada beberapa meter dari Raito menatapnya dengan ekspresi yang sangat sulit dibaca. Matanya berkaca-kaca, tapi dia mencoba menahan emosinya. Ayu berdiri di sampingnya, matanya tertuju pada kakaknya yang akan pergi selamanya. Ayu berjalan pelan ke arah Raito, matanya tertuju pada bodi tua kakaknya yang kini tak bernyawa. Dia pun merenung, seakan berharap besi tua itu masih bisa merasakan kehangatan yang dulu ada. Aku tahu ini waktunya, tapi aku masih ingin bersamamu sedikit lebih lama. Dia menunduk, menahan nafasnya agar tidak menangis. Ren yang berada di belakangnya menatap Ayu dengan perasaan bersalah. Dia menghela nafasnya lalu bergerak maju. Ayu bergeming, tapi Ren tetap melanjutkannya. Aku minta maaf.
Aku sudah salah menilai Raito. Aku pikir dia hanya besi tua yang sudah waktunya pergi. Tapi dia lebih dari itu. Kau memang sudah pergi. Tapi kau akan selalu ada di sini. Hanya suara hujan gerimis dan mesin lokomotif Leo yang perlahan menggerak. Tiba-tiba, suara berat dan berwibawa terdengar dari arah lokomotif besar. Ayo nak, waktumu sudah tiba. Aku akan membawamu ke tempat peristirahatan terakhirmu. Raito tetap diam. Tidak ada respon. Dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Leo hanya bisa menatap sahabatnya yang dulu pernah berlari di jalur-jalur yang sama dengannya. Kini hanya bisa dia menunggu takdirnya. Seorang teknisi memberi aba-aba. Lampu Leo menyala lebih terang. Rantai baja penarik ditarik lebih tegang. Dengan suara kelung yang pelan tapi menusuk hati dengan klakson Leo. Roda mulai bergerak. Tunggu sebentar. Dia melangkah maju dengan panik. Matanya membelalak saat melihat kakaknya mulai bergerak pergi. Nafasnya tercekat ingin menghentikan yang tak terhentikan. Ayu pun terlihat tidak peduli. Dengan langkah tergesa-gesa, dia mulai berlari keluar dari depo, melewati teknisi, melewati Ren yang hanya bisa menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Ayu. Stasiun Depok. Suasana malam yang lenggang, hujan gerimis yang masih turun. Di kejauhan, lampu merah ekor Raito semakin redup, bergerak perlahan menuju peristirahatan terakhirnya di Pasir Bungur. Ayu berlari masuk ke peron. Nafasnya tersenggal, wajahnya penuh air mata yang bercampur dengan air hujan. Dia berharap masih bisa melihat kakaknya sekali lagi, masih bisa berlari ke arahnya, dan masih bisa berinteraksi dengannya sebelum benar-benar berpisah. Tapi rodanya terhenti. Di depannya, Sakura menghalangi Wesel keluar stasiun Depok dengan ekspresi lembut namun tegas. Dia tahu Ayu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayu, sudahlah. Sudah cukup ya. Ayu terengah-engah. Air matanya mengalir dengan deras. Dia menatap Sakura dengan tatapan memohon, tetap seperti seorang anak kecil yang tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga. Aku belum siap. Aku belum siap kehilangan dia, Sakura. Sakura pun tersenyum dengan sedih. Tetapi matanya tidak bisa berbohong, menunjukkan mata yang pengertian. Dia tahu Ayu butuh ini, tetapi dia juga tahu tidak ada yang bisa menghentikan takdir ini. Tidak ada yang pernah siap kehilangan Ayu. Tapi kau harus membiarkannya pergi dengan tenang. Kau harus belajar ikhlas dan kuat, Ayu. Ayu pun terdiam. Tubuhnya sedikit gemetar. Perlahan dia merenungkannya. Dia tahu Sakura benar. Kakaknya sudah pergi dan tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Dari dekat terdengar suara samar dari Leo yang berbicara pelan-pelan, bukan pada Ayu, bukan pada siapapun, tapi pada Raito yang diam di belakangnya. Kau telah menjalani tugasmu dengan baik, nak. Sekarang beristirahatlah. Ayu menatap ke arah rel, melihat lampu merah terakhir kakaknya semakin redup di ujung jalur. Dengan napas berat, dia akhirnya berhenti berlari. Dia hanya bisa berdiri di sana, menangis dalam diam, dan membiarkan angin malam dan hujan gerimis menemani kepergian kakaknya. Tiga tahun berlalu di Depo KRL Depok. Pada sore hari, matahari pun mulai tenggelam. Langit yang berwarna jingga kemerahan yang menambah nuansa hangat di balik angin sepoi-sepoi.
Jalur 12 dipenuhi keheningan, kecuali suara pelan teknisi yang sedang melakukan pengecekan terakhir. Di sana berdiri 4 rangkaian tambahan, 8812, 8912, 0717, dan 0817, sepeninggalan Raito. Mereka kini siap bergabung dengan Ayu. Ayu berada di samping 8812, melihat dan merasakan aura di bodi kereta. Dia bisa merasakan dinginnya baja stainless, tetapi di balik itu ada sesuatu yang lebih dari sekedar logam dan juga kenangan. Ada warisan dari seseorang yang pernah menemaninya. Dari belakang, seorang teknisi senior, Pak Hendra, mendekat dengan clipboard di tangannya. Dia melihat Ayu dengan senyum kecil sebelum berbicara. Ayu, ini dia. Mereka akhirnya kembali ke jalur. Ayu masih diam, menatap angka 8812 di bodi kereta. Angka itu terasa familiar, membawa kembali kenangan tentang kakaknya, Raito. Kami sudah memastikan semuanya dalam kondisi terbaik. Mereka mungkin berasal dari masa lalu, tapi mereka siap untuk masa depan. Dengan rangkaian nomor 8812, 8929, 0717, dan juga 0817. Semuanya sudah disesuaikan untuk beroperasi bersamamu. Ayu menarik nafas dalam, lalu menatap teknisi itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dia tahu ini bukan sekedar penambahan unit, tapi ini adalah perpanjangan hidup bagi Raito. Sebagian darimu masih ada di sini. Aku akan meneruskan perjalanan ini untukmu. Pak Hendra mengangguk, memahami makna dalam kata-kata Ayu. Dia tahu betapa dalam ikatan Ayu dengan Raito. Dia akan bangga melihatmu terus melanjutkan perjalanannya, Ayu. Dari kejauhan, Hikaru, Sakura, dan bahkan Ren ikut menyaksikan momen ini. Mereka berdiri di dekat peron memandang Ayu dengan ekspresi bangga dan haru. Bahkan Ren, yang dulu selalu meremehkan Raito, kini lebih tenang, lebih hormat terhadap warisan. Dia tetap hidup dalam perjalanannya. Lewatmu, Ayu. Ayu berbalik, menatap Ren dengan ekspresi campur aduk. Dulu mereka selalu bertengkar tentang Raito, tapi sekarang Ren mengakuinya. Ayu melihat ketulusan dalam matanya. Iya, dia tidak akan pernah benar-benar pergi selama aku masih ada di jalur ini, dan dia juga pasti ada di sini. Ren mengangguk pelan, Sakura tersenyum kecil. Sedangkan Hikaru dengan ekspresi puasnya, mereka tahu Ayu sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Kamu benar-benar luar biasa, Ayu. Ayu tersenyum kecil, lalu menoleh kembali ke rangkaian tambahan untuk menjadikannya stem formasi 12 kereta. Di langit, matahari perlahan tenggelam, meninggalkannya warna jingga yang berubah menjadi ungu tua. Malam yang tenang pun tiba, membawa restu bagi perjalanan baru ini. Beberapa bulan setelah Ayu yang diperpanjang menjadi 12 SF mulai beroperasi, pagi yang cerah menyelimuti stasiun Bogor. Suasana ramai seperti biasa dan juga penumpang yang berlalu lalang. Para petugas sibuk memastikan perjalanan berjalan dengan lancar. Di salah satu peron, ada Ayu yang kini bersiap untuk berangkat. Ayu yang kini sudah semakin berpengalaman, tapi
Dalam bayangannya, dia melihat sosok lain, yaitu Raito. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Di hatinya, dia tahu kakaknya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap perjalanan yang masih ia tempuh, setiap suara motor traksi yang bergema di rel adalah bukti bahwa Raito tetap hidup dalam perjalanan ini. Dari kejauhan, Ren, Hikaru, dan Sakura memperlihatkannya dari jalur sebelah. Mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya saling bertukar pandang. Ren yang dulu selalu sinis, kini tersenyum tipis. Hikaru bangga, sementara Sakura tersenyum dengan hangat. Ayo kak, kita jalan lagi. Ayu pun mulai bergerak, meninggalkan peron dengan sangat elegan. Burung-burung terbang di kejauhan. Suara roda baja yang bergema di rel membawa cerita yang tak pernah berakhir. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang akan terus berlanjut selamanya.